Hai sobat semua, selamat datang di channel saya. Di channel saya ini, saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara belajar bahasa Korea. Oke, langsung aja kita saksikan video berikut ini. Saya akan perkenalkan dulu, nama saya Justin Opa Bali. Ya, keseharian saya biasa mengantar tamu Korea, ya yang tur di Bali. Nah, ini kita sambil ngeblog, ya, kita belajar atau sharing di sini, ya, sharing tentang bahasa Korea, ya. Nah, di video-video short itu ada beberapa contoh-contoh kosakata yang gampang dipahami, yang dipakai sehari-hari, ya. Video shortnya bisa dilihat. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung pada poinnya, ya. Oke, dalam belajar bahasa Korea ada 3 tata bahasa, ya, atau tingkatan bahasa, ya, mempunyai 3 tingkatan bahasa. Yaitu ada bahasa formal, bahasa informal, dan bahasa setengah, atau yang dalam bahasa Korea adalah panmal. Biasa dipakai dalam pergaulan sehari-hari antar temannya. Jadi bahasa antar teman, yaitu antar teman dekat, atau lawan bicara kita lebih muda dari umur kita. Bisa kita memakai bahasa setengah atau bahasa panmal. Ya, bisa dikatakan bahasa pergaulan, bahasa kasar, ya, bahasa kasar. Tetapi sedikit sharing, kalau mengantar tamu seperti saya ini, jadi kita wajib menggunakan bahasa, ya, bahasa yang biasa, informal, atau kalau bisa kita pakai bahasa yang formal, bahasa hormat, ya lebih bagus lagi. Nah, itu sahabat, tadi 3 tingkatan bahasa Korea, ya. Satu, bahasa formal, yaitu bahasa yang resmi, ya, bahasa hormat. Kemudian kedua, bahasa informal, yaitu bahasa yang biasa, ya, tidak resmi, ya, tidak resmi. Itu bisa dipakai sehari-hari. Kemudian bahasa setengah, bahasa pergaulan, atau disebut juga dalam bahasa Korea panmal, ya. Oke, dari ketiga tata bahasa ini kita fokus ke bahasa informal, ya. Karena bahasa informal ini ketika kita berhadapan dengan tamu, seperti saya, mungkin teman-teman ada yang seprofesi, yang sering mengantar tamu Korea, ya, kita memakai bahasa informal itu sudah cukup. Ya, dalam membuat suatu kalimat, ya, bahasa Korea memiliki susunan kalimat, yaitu subjek, kemudian objek, kemudian predikat, ya. Kira-kira teman-teman bisa dipahami, ya, atau bisa dipikirkan, ya, apa yang beda dengan bahasa kita? Nah, coba, ya, betul sekali. Kok predikat ada di belakang? Sedangkan kita di bahasa Indonesia, yaitu predikatnya ada di tengah-tengah, ya. Ya, subjek, predikat, objek. Jadi terbalik, ya. Misalkan contohnya, saya makan nasi. Kalau kita menjadikan bahasa Korea, maka menjadi saya nasi makan. Oke, ingat, ya, subjek, objek, dan predikat, ya. Nah, keunikan bahasa Korea, ya, predikatnya yaitu mempunyai pola, ya. Ya, teman-teman kalau bisa lihat di kamus, ya, kata kamus, ya. Ya, kata kamus jika membuat suatu kalimat, ya, khusus untuk predikatnya akan kita rubah dengan pola predikatnya. Ya, pada predikat, ya, kita fokus ke predikat, ya. Ya, fokus ke predikat. Predikat biasanya kata kerja dan kata sifat, ya. Ya, kata kerja dan kata sifat. Oke, itu aja. Kita hafalin, ya. Langkah pertama harus kita kuasai predikat dulu, karena di predikat itu ada pola kalimat predikatnya. Ya, ingat, dalam predikat ada kata kerja dan kata sifat, ya. Oke, teman-teman sudah jelas, ya? Ya, ini pola dari predikat, ya. Ya, predikat plus ayo
Kemudian predikat plus oyo. Kemudian predikat plus heyo. Oke, kita bahas yang pertama. Predikat plus ayo ya dipakai jika ya kosakata predikatnya berakhiran a dan o. Ya. Ya, contohnya kita cari kata kamus ya. Cari di kamus pergi. Ya, gada ya. Nah, dari kata kamus gada kita hilangin danya ya. Ga. Tinggal ga plus ayo. Oke. Ga plus ayo akan dibaca menjadi kayo ya. Ya, bahasa informalnya kayo. Artinya pergi. Ya, oda plus ayo. Ingat kita hilangin danya ya. Maka o plus ayo. Nah, nanti dibaca wayo. Ya, artinya datang ya. Oke, segitu bisa dipahami ya, bisa dipahami. Yang untuk contoh yang lain, nah, sobat bisa nanti cari-cari di kamus ya, mana kosakata kata kerja atau kata sifat yang berakhiran a dan o akan mendapatkan pola kalimat ayo. Ya. Kemudian yang kedua pola oyo. Ya, pola oyo dipakai apabila kosakata atau kata kamus predikat itu berakhiran selain a dan o. Ya, inilah uniknya bahasa Korea mempunyai hal-hal yang khusus ya. Oke, langsung aja contohnya ya. Contohnya, ya, mekda artinya makan ya. Mekda, makan. Ya, ingat hilangin danya ya. Kata kamusnya hilangin danya. Kalau kita tambahkan pola atau menjadikan suatu kalimat predikat ya, maka hilangin danya. Maka akan menjadi mok plus eyo ya. Nah, kita gabungin akan dibaca mogoyo. Ya. Oke, sudah bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, masida artinya minum. Ya, ingat hilangin danya, masih plus eyo, maka akan dibaca masyoyo ya. Nah, kemudian pola yang ketiga adalah pola heyo. Nah, pola heyo ini dipakai khusus kosakata dari predikat yang berakhiran hada ya. Jadi ketika ada kosakata, contohnya ya, ilhada artinya bekerja ya. Ketika kosakata predikatnya berakhiran hada, maka langsung berubah menjadi heyo. Ilhada ya. Nah, ini hadanya langsung menjadi heyo. Maka akan dibaca ireyo. Artinya bekerja. Kemudian contoh yang lain, kongbuhada. Ya. Ya, kongbuhada artinya belajar. Maka hada ini akan langsung menjadi heyo. Maka akan dibaca kongbuheyo. Ya. Kongbuheyo artinya belajar. Oke, teman-teman. Bisa dipahami ya. Oke. Oke, untuk contoh-contoh kalimat predikat, yaitu kata kerja dan kata sifat yang sudah ditambahkan pola predikat, bisa ditonton di video short saya ya. Video short ada beberapa contoh kalimat ya, yang sudah saya upload di video short ya. Oke, next. Sebelum kita lanjut, kalau ada pertanyaan, mungkin bisa di kolom komentar ya.
ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, kita lanjutkan. Poin di sini adalah kita fokus ke predikat ya, yang tadi yaitu pola predikat. Saya anjurkan sebanyak-banyaknya teman-teman bisa menghafal predikat ya, menghafal kosakata predikat ya. Ya, cari di kamus ya, kata kerja dan kata sifat ya. Ya, kata kerja dan kata sifat. Kemudian dikasih pola ya, ingat pola yang tadi ya, dikasih pola, ditambah pola, hafalin. Ya, pengalaman saya belajar bahasa Korea, satu hari sedikit aja dulu, 3 kosakata ya, 3 kosakata ya, dihafalin ya. Dalam 30 hari kita sudah bisa memiliki 90 kosakata ya. Oke. Kenapa saya rekomendasikan fokus dulu ke predikat ya? Karena predikat mengalami perubahan ya, yaitu dengan polanya tadi ya, polanya. Kan untuk subjek dan objek ya, itu tidak ada perubahan seperti pola tadi ya. Cuman ada nanti namanya partikel ya, penekanannya. Ada nanti partikel subjek dan partikel objek. Yaitu nanti kita bahas di video lanjutan ini ya. Oke, next kita ke subjek dan objek. Nah, ketika kita membuat suatu kalimat panjang, ya, maka lengkap dengan subjek, objek, dan predikat. Ya. Nah, subjek dan predikat ya mempunyai partikel. Untuk subjek namanya partikel subjek, untuk objek namanya partikel objek. Ya. Oke, langsung aja. Untuk partikel subjek ya ada nen dan en. Partikel subjek nen ya, nen kita pakai jika ya subjeknya ya berakhiran huruf vokal. Ya. Contoh saya ya, bahasa Koreanya jo. Jo ya, jo. Itu saya. Jadi huruf akhirnya adalah e ya. Maka kita akan tambahin partikel nen ya. Menjadi chonen. Ketika subjeknya berakhiran huruf konsonan ya, maka kita tambahkan partikel subjek en. Contohnya Justin. Kata Justin itu berakhiran n ya, maka kita tambahkan en ya, partikel en ya, maka akan menjadi Justin en. Bukan begitu ya, Justin en, bukan begitu cara bacanya ya, Justinen ya. Kemudian ya partikel objek juga sama ya, ada 2, yaitu rel dan el ya, rel dan el ya. Ya sama, ketika kosakata dari objek itu ya berakhiran huruf vokal, maka kita pakai partikel rel ya. Nah, contohnya sagwa ya. Sagwa artinya apel ya, buah apel ya. Maka sagwa, kata sagwa berarti berakhiran a ya. Maka kita memakai partikel objek rel ya. Ya, akan menjadi sagwarel ya. Nah, kemudian contoh yang lain, bab artinya nasi. Nah, kata bab ini berakhiran huruf konsonan ya. Ada biep ya. Ya, itu biep atau bisa dikatakan biep ya. Maka akan ditambahkan partikel objek el ya. Maka dibaca bab plus el, babel ya, bukan babel, bukan babel
ya, jadikan satu, bubble. Ya. Oke ya, sudah paham ya teman-teman ya? Ya, saya akan kasih contoh lengkap ya, kalimat lengkap ya. Dengan memakai subjek, objek, dan predikat. Ya. Yang pertama, saya makan nasi. Subjeknya saya, objeknya nasi, ya. Predikatnya makan. Ya. Maka saya, ya, 저는 밥을 먹어요. Ya. Jadi 저는 밥을 먹어요. Ya. Dan contoh kedua, saya mencintai Ayu. Jadi kalau kita membuat bahasa Korea akan terbalik ya, saya Ayu mencintai. Saya 저는 Ayu sebagai objek, Ayu를 mencintai 사랑해요. Ya. Ya, 저는 Ayu를 사랑해요. Oke? Oke, saya kasih contoh lagi. Yang ketiga. Saya makan apel. Ya. Ingat balik, saya apel makan. Ya. Maka akan menjadi 저는 사과를 먹어요. Oke? Oke, teman-teman, segitu dulu dari saya. Teman-teman bisa bikin contoh selanjutnya ya, contoh yang lain ya. Ingat nanti kalau ada yang ditanyakan bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu. Nanti saya follow up lagi ya. Jangan lupa saksikan video-video saya ya, video selanjutnya. Oke, terima kasih. 열심히 공부하세요 ya. Itu dalam bahasa Korea ya, artinya belajarlah dengan sungguh-sungguh ya. Oke. 감사합니다. 고마워요 itu sama artinya terima kasih. Oke. 또 봐요 artinya sampai jumpa. Oke.